Keinformasi lainnya pemirsa, jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur mendadak dipenuhi warga. Mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi ketika Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tadi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya, udah beberapa dari tahun yang lalu, cuma akut tahun ini yang umumnya. Pupuk ngasih ini buang untuk masyarakat Sumeneb. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengenal Islam di masa lampau, pameran artefak Nabi Muhammad dan para sahabat diadakan di kawasan Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pameran ini diadakan gratis selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Warga antusias menyaksikan pameran peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Gelora Pakansari Cibinong. Sebanyak 75 artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dipamerkan mulai dari baju zirah, busur panah, tongkat, jejak telapak kaki Rasulullah hingga pedang Sayyidina Hussein. Dalam acara ini juga dipamerkan kiswah Ka'bah dari generasi ke generasi dan peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya. Warga mengaku senang dan antusias dan berharap dengan pameran ini dapat menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kebayang zaman sejarahnya Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Termasuk tadi lihat sorbannya itu, wah itu melambangkan kesederhanaannya baginda Rasul ya. Mudah-mudahan menjadi menambah rasa cinta kita kepada beliau. Pameran yang digelar secara gratis selama bulan Ramadan ini cocok bagi Anda yang hendak ngabuburit. Di sini Anda dapat melihat langsung sejarah ketauladanan, kesederhanaan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki sajian khas yang hanya hadir saat bulan suci Ramadan, yakni bubur mudhor. Ya, hidangan berbahan dasar daging kambing dan racikan rempah khas Timur Tengah ini selalu diburu warga sebagai menu takjil. Warga Tuban rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bubur mudhor. Bubur mudhor diambil dari nama Masjid Mudhor yang berada di Jalan Pemuda Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tradisi berburu bubur mudhor telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Ramadan. Sejak selepas azan zuhur, proses memasak bubur yang terbuat dari santan kelapa, daging kambing, serta aneka rempah-rempah khas Timur Tengah dimulai. Proses pengadukan bubur tidak boleh berhenti selama kurang lebih 2 jam agar bubur tidak hangus dan merusak cita rasa yang kaya akan rempah.
Setiap hari panitia mengolah sekitar 30 kg beras dan 15 kg daging kambing untuk menghasilkan 400 porsi bubur yang dibagikan secara cuma-cuma untuk warga sebelum waktu berbuka puasa. Setiap tahun Mbak antri. Setiap tahun antri di sini. Setiap tahun. Emang rasanya gimana Pak? Kalau rasanya itu memang ada rempah-rempah di sini Pak. Jadi untuk kesehatan sangat baik. Bubur mudur bukan sekedar hidangan berbuka puasa, namun lebih dari itu, tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat berbagi yang terus terjaga di tengah masyarakat Tuban setiap datangnya bulan suci Ramadan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Usai mengalami bencana banjir dan longsor, masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mulai bangkit menyambut bulan suci Ramadan. Perputaran perekonomian mulai terasa seiring ramainya pedagang takjil yang menjajakan berbagai hidangan berbuka puasa. Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, sejumlah titik penjualan takjil di Gayo Lues Aceh terlihat ramai. Berbagai jenis takjil mulai dari minuman segar, kue tradisional hingga makanan khas berbuka puasa dijajakan para pedagang. Aktivitas ini menjadi tanda kebangkitan ekonomi masyarakat setelah beberapa bulan lalu wilayah ini dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu pedagang takjil, Ilendila, mengaku sejak hari pertama puasa jumlah pembeli terus mengalami peningkatan. Rame ya? Rame Bang. Alhamdulillah hari ini pun rame Bang. Kerennya habis Bang. Kehadiran pasar takjil ini tidak hanya membantu pedagang kecil, namun juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Gayo Lues Aceh untuk terus bangkit dan menata kehidupan pasca bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya dunia maya, tapi pasar Tanah Abang juga dihebohkan dengan tren fashion muslim yang ada di bulan suci Ramadan tahun 2026. Kali ini temanya bukan warna ataupun shimmer, glitter, shimmering gitu. Tapi tren gamis, aduh ini tapi takut banget aku bilangnya gamis bini orang. Nah seperti apa sih gamis bini orang, apakah seperti yang saya pakai? Nah ini dia informasinya pemirsa. Jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat mulai berburu baju untuk lebaran nanti. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren untuk baju lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk, ikutin saya. Lebaran masih 1 bulan lagi, tapi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara Tanah Abang, Jakarta Pusat, di awal Ramadan mulai dipadati pembeli yang mencari busana. Salah satu yang menjadi perhatian adalah model gamis yang dikenal sebagai gamis bini orang. Ternyata gamis ini memiliki potongan longgar dengan desain simpel namun terlihat elegan. Nah pemirsa, ini saya sudah pakai sekarang salah satu baju yang katanya lagi viral dan jadi tren untuk lebaran tahun ini. Nah kata penjualnya sih ini namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan kulik lebih lanjut ke penjualnya. Kenapa dinamakan gamis istri orang? Karena memang ke bini orang Beb, ya. Jadi yang beli juga kan bini orang. Jadi trennya jadi trending kan bini orang. Terinspirasi awalnya Dari lagu ya, kan ada lagu yang song itu tuh yang bini orang. Jadi kita karena dari itu juga ya. Bahan yang ringan dan tidak panas menjadi pertimbangan utama pembeli. Selain modelnya kekinian, harga terbilang terjangkau di kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000. Nah pemirsa, selain baju yang saya gunakan juga masih banyak baju-baju lainnya yang akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti baju-baju dengan warna yang lebih soft atau lebih pastel. Dan juga ada tren gamis, rompi lepas dan masih banyak yang lainnya. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Dhaka, Bangladesh menggelar tradisi berburu takjil di pasar Chow Bazar. Pasar Chowk Bazar di Dhaka, Bangladesh dipenuhi ratusan orang yang berburu makanan lezat untuk berbuka puasa.
Kios-kios pun dipenuhi ratusan makanan lezat serta menggugah selera. Tak pelak, aroma wangi dari berbagai makanan semerbak di udara. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar berusia 400 tahun ini menjadi pilihan banyak warga untuk berburu makanan selama bulan suci Ramadan. Hal ini karena hampir semua jenis makanan tradisional Bangladesh bisa ditemukan di sini. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar Chowk Bazar akan terus melestarikan budaya dan warisan kuliner Bangladesh. Pemirsa, meja buka puasa sepanjang 3,5 km di Beirut, Lebanon memecahkan rekor dunia. Acara ini juga dihadiri 5.800 orang peserta dan 700 panitia. Warga Beirut, Lebanon menyemarakan Ramadan dengan menggelar pemecahan rekor dunia. Sebanyak 700 panitia melayani 5.800 orang untuk buka puasa bersama. Acara buka puasa yang dihadiri Perdana Menteri Lebanon Nawaz Salam mencatatkan rekor meja iftar terpanjang di dunia sepanjang 3,5 km. Peserta buka puasa juga dihibur dengan atraksi pemusik yang bergelantungan di langit-langit. يعني أنا بيهمني إنه هو الهدف خيري أساسي. إذا كانت it's an added value، بس إذا ما كانت نحن بالنسبة لنا هو الموضوع خيري 100%. Diselenggarakan oleh Asosiasi Ajia Louna, acara ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial di Lebanon. Pemirsa, buka puasa massal terbesar untuk keluarga pengungsi digelar di kota Gaza, Palestina. Acara ini melibatkan ratusan pengungsi yang kehilangan rumah, harta, dan keluarga akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Komite Mesir di Gaza menyelenggarakan buka puasa massal terbesar untuk keluarga pengungsi di kamp pengungsi 18 di wilayah Netzarim pada hari Sabtu. Hal ini sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan untuk mendukung warga Gaza selama bulan suci Ramadan. Rekaman video menunjukkan warga Palestina berkumpul di sekitar meja panjang yang membentang di seluruh kamp di tengah suasana gembira dengan senyum terpancar di wajah mereka. Juru bicara Komite Mesir menyatakan bahwa acara buka puasa massal tersebut adalah acara buka puasa terbesar di jalur Gaza yang digelar di kamp pengungsian kemanusiaan terbesar, Kamp Netzarim. اليوم اللجنة المصرية تقيم هذه المائدة مائدة الإفطار وطبعا على أرض مخيم نتسريم أكبر مخيمات قطاع غزة. اليوم نشاهد أبناء شعبنا ونشاهد اللجنة المصرية ونشاهد كل من طبعا يتواجد في هذا المكان. هذا المكان طبعا له رمزية كبيرة، وطبعا اليوم سنشاهد أكبر إفطار جماعي على مستوى قطاع غزة، خاصة هنا في مخيم 18 نتسريم أكبر مخيمات قطاع. Warga Gaza menyebut buka puasa massal itu sebagai berkah yang memungkinkan warga pengungsian merasakan kebersamaan setelah bertahun-tahun konflik. أول حاجة كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. اليوم هذا كثير حلو بالنسبة لنا، خصوصا إنه في هذا المكان اللي كان صعب الوصول له أثناء الحرب على قطاع غزة. Setelah berbuka bersama, para pengungsi dihibur lagu-lagu keagamaan yang menggema di lokasi tersebut. Pemirsa, warga Palestina melaksanakan sholat Jumat pertama di bulan suci Ramadan di Masjid Al-Quds di kota Gaza.
Salat Jumat pertama di bulan Ramadan digelar warga di lingkungan Rimal, Kota Gaza. Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk di tengah nestapa yang diderita warga Gaza. Sebelum menggelar sholat Jumat, warga harus membersihkan puing-puing Masjid Al-Quds usai dibombardir Zionis Israel. Warga juga berinisiatif memperluas ruang sholat untuk para jemaah. Setelah gencatan senjata pada Oktober 2025, pemerintah Gaza menyatakan ada 835 masjid dan 3 gereja yang dihancurkan penjajah Israel. هذا المسجد مع أنه دمر تدميرا كاملا لكن الناس بأنفسهم أعادوا بناءه وأزالوا هذا الركام ووسعوا هذا المسجد بعد أن كان يضيق بأهله، لكن بفضل الله عز وجل توسعة هذا المسجد وإزالة الركام أدت إلى رجوع الناس إلى هذه المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. أعداد كبيرة لا نقول بالمئات بل بالآلاف يقصدون هذا المسجد قربة لله سبحانه وتعالى، وخاصة ونحن في شهر رمضان، شهر الإقبال على الصلاة وشهر الإقبال على أعمال الخير.